Nah, kesimpulannya bahwa storytelling itu sangat penting untuk kita kuasai sebagai seorang content creator. Setelah kita menguasai storytelling, kemudian kita bisa melangkah lagi dengan melakukan story selling. Komponen-komponen dari storytelling itu juga mirip-mirip nih, sama aja dengan story selling. Ada tokoh, ada pertanyaan, ada masalah, ada emosional, dan lain-lain. Seperti yang tadi sudah teman-teman pelajari sama-sama. Nah, storytelling dan story selling ini harus kita aplikasikan pada konten kita. Baik itu konten tulisan, konten foto, video, podcast, dan lain-lain. Jadi, teman-teman konten kreator seperti apapun, dengan format konten seperti apapun, bisa banget memaksimalkan storytelling dan story selling. Nah, biar lebih lengkap lagi, kita lihat contoh-contohnya ya. Ada studi kasus nih yang mau saya sampaikan. Silakan teman-teman lihat layarnya masing-masing. Saya memberi contoh dari akun Instagram seorang pengusaha perempuan, juga seorang konten kreator, yaitu Mbak Lindawati. Dia pemilik Dapur Lindawati yang sukses, salah satunya adalah berkat konten juga. Yuk kita saksikan ya, kita lihat dan kita bahas sama-sama. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya semua. Di sini ada komponen yang bentuknya adalah pertanyaan dan juga masalah. Nah, pertanyaan dan masalah ini adalah komponen juga yang paling sering kita temui ya dalam storytelling dan story selling. Teman-teman lihat di sini, saya sekalian bacain ya. Ada kalimat mau omset naik 2 kali lipat melalui optimasi WhatsApp? Oke. Nah, itu pertanyaan kan? Mau omset naik 2 kali lipat melalui optimasi WhatsApp? Jadi dibuka dengan pertanyaan. Lalu kemudian di sini juga ada masalah. Masalahnya di mana? Coba teman-teman perhatiin deh. Di sini sebenarnya Dapur Lindawati juga ingin menyampaikan masalah yang sering banget kita alami, yaitu tentang tidak bisa memaksimalkan atau mengoptimasi WhatsApp. Jadi di sini kelihatan ada dua konten, bentuknya adalah dua komponen. Bentuknya adalah pertanyaan dan masalah ya. Jadi Dapur Lindawati niatnya ingin memberikan solusi buat orang-orang yang punya masalah yang sebelumnya mungkin tidak bisa mengoptimasi WhatsApp-nya. Dan masalah lainnya adalah ya berarti omsetnya tidak sesuai dengan harapan kan, sehingga mereka maunya naik. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Jadi ini bentuknya adalah postingan karusel. Jadi kalau yang digeser akan muncul postingan gambar berikutnya atau tulisan berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini ada jawaban, ada solusi. Jadi tadi saat dia bertanya mau omset naik 2 kali lipat dengan optimasi WhatsApp, lalu saat digeser ini bentuknya adalah solusi atau jawaban. Dikasih solusi pertama misalnya gunakan WhatsApp bisnis. Kemudian coba diatur profilnya dan seterusnya ya. Jadi kalau digeser masih panjang tuh, ada tips-tips dan solusi dari Mbak Lindawati. Nah, kemudian di akhir-akhir slides-nya kalau kita perhatikan di sini ada penawaran. Ya, saya bacain lagi ya. Buat kamu yang masih belum memanfaatkan WhatsApp bisnis untuk mendongkrak omset, simak hal berikut. Pemula wajib tahu. Oke, jadi dia benar-benar mengajak untuk lebih detail lagi nih, dapetin tips dari Dapur Lindawati. Nah, terakhir dia bikin penawaran sekaligus call to action, yaitu mengajak melakukan tindakan untuk bergabung ke eksklusif community Dapur Lindawati. Di mana di dalam komunitas tersebut di Facebook, di situ Dapur Lindawati jualan kelas, jualan buku, dan ngasih banyak sekali tips-tips tentang kuliner, bikin kue, dan lain-lain. Jadi Dapur Lindawati menawarkan untuk bergabung di grup tersebut. Itu adalah call to action, itu penawaran untuk bergabung. Nanti di dalam grupnya tersebut saat kita bergabung dengan grup juga ada penawaran-penawaran lain, ada penawaran tentang kelas, ada penawaran tentang buku, dan lain-lain. Nah teman-teman, kita masih bahas ini. Teman-teman merasa nggak dari awal gitu, dari slide pertama sampai terakhir, sebenarnya Dapur Lindawati sedang melakukan yang namanya story selling. Dan ini adalah contoh story selling yang bagus menurut saya. Karena di awal dibuka dengan pertanyaan dan masalah yang memang relate dengan banyak orang. Mungkin banyak pemilik online shop lain yang melihat, oh iya, saya bermasalah nih, omset saya sudah sejak 2 tahun terakhir ini, sejak pandemi, selalu turun, mulai turun gitu. Akhirnya ditawarkan solusi lewat optimasi WhatsApp. Dikasih solusinya nih, satu persatu tipsnya.
mau lebih dalam lagi, diajak untuk bergabung ke grupnya untuk mendapatkan added value, meski nanti di sana juga akan ada penawaran dan penjualan. Nah teman-teman, karena Dapur Lindawati sudah memberikan solusi yang bermanfaat, kebanyakan dari kita saat ditawarin akan menjadi lebih rela. Karena kita sudah mendapat value lebih, kita sudah mendapat manfaat nih dari postingannya Dapur Lindawati. Jadi saat dia kemudian ngajak untuk bergabung, ya kalau kita tidak mau bergabung ya sudah. Tapi kalau kita, wah bagus juga nih kita bergabung, kita kemudian bergabung. Nah kalau caranya tidak dengan story selling, langsung jualan, kemungkinan besar orang langsung kabur. Aduh apaan nih postingannya jualan mulu, apaan sih tahu-tahu jualan, nawarin dan lain-lain. Nah bentuk seperti ini, story selling seperti ini adalah bentuk yang bagus sekali yang bisa teman-teman tiru, yang bisa teman-teman modifikasi untuk keperluan teman-teman sebagai content creator.